Halo semua sobat pecinta horor dan khususnya sobat pasar horor PHC. Cerita dari Pak Juki asal Surabaya. Kira-kira 2 tahun yang lalu aku mengunjungi kota kelahiranku, Surabaya. Sekitar 25 tahun aku memang pernah kembali ke Surabaya sebelum akhirnya aku tinggal di kota Jogja. Siang ini sekitar jam 11, aku dan adikku sudah di dalam terminal Giwangan, Jogja. Tidak perlu berlama-lama, bis favoritku sudah terlihat mau berangkat. Aku dan adikku bergegas naik ke bis tersebut. Aku sungguh menikmati perjalanan ini. Singkat kata, jam 6-an petang aku sudah sampai di terminal Purabaya, Surabaya. Dari situ, aku dan adikku langsung order taksi online menuju rumah tanteku di daerah Undaan. Begitu nyampe, aku dan adikku langsung mandi dan berniat cari makanan di pasar Blauran sekaligus bernostalgia, kataku pada tante. Sekitar jam 8 malam, aku berangkat dan berniat naik angkot. Sambil menunggu angkot lewat, malah terlihat becak mau lewat. Opo numpak becak ae ta? Paling piro wong cuma cidek. Atau naik becak saja ya? Paling cuma berapa, kan deket. Aku bilang pada adikku. Dia pun setuju, akhirnya aku panggil becak itu. Dan akhirnya kami pun duduk berdua naik becak. Tukang becak itu terlihat sudah tua, namun ternyata masih kuat mengayuh becaknya. Tukang becaknya tiba-tiba bilang, "Ke Blauran itu nyari apa? Kalau nyari kulineran, mending ke Jalan Tembok Dukuh aja mas." Aku kaget, seolah kok ngerti aku cari makanan. "Pak, kok kesana? Bukankah di sana itu kuburan tembok?" tanyaku. "Ada mas, itu baru. Justru di sana tempat kulineran. Sekarang dipusatkan di situ," jawab tukang becak itu dengan sopan. Aku antara bingung dan tidak percaya. Tapi karena dari Blauran ke Tembok Dukuh itu dekat, aku setuju saja dengan tukang becak itu. "Saya tunggu juga tidak mengapa mas," sambungnya dia. "Oke pak, kalau gitu ditunggu saja ya pak," jawabku. "Di bagian belakang dekat rel itu juga ada supermarket buka 24 jam mas," kata pak becak itu lagi. Setelah becak melewati Keranggan, sebentar lagi nyampe, batinku. Setelah melewati perempatan Jalan Semarang, sampailah kami di tempat yang dikatakan Pak Becak ini sebagai pusat kuliner. "Ditunggu ya Pak, jangan pindah-pindah biar saya nggak bingung," kataku pada Pak Becak. "Nggih mas," sahut bapak tukang becak itu. Ternyata memang benar. Setelah aku lihat, satu bangunan megah, depannya ada tulisan Kuliner Tembok Surabaya. "Kapan ya dibangunnya?" kata adikku. "Aku ya gak ngerti, aku gak tahu krungu nek ono mall iki," jawabku. Gedung ini terdiri dari 5 lantai, di mana tiap lantainya diisi oleh kuliner Surabayaan. Aku sebelum makan harus jalan-jalan dulu. Aku susuri dari lantai 1, ada soto sulung dan soto ayam. Wah, ini luar biasa. Satu lantai hanya penjual soto semua. Pembelinya juga banyak sekali. Jam segini yang mengajak anak kecil juga banyak. Ini benar-benar kejutan. Bayangkan, dulu kuburan tembok itu luas banget loh. Malah sekarang jadi mall kulineran gini, kataku pada adikku. "Iya mas, aku jadi bingung kalau nyasar di mall ini. Jadi sebesar Pakuwon Mall ya mas," kata adikku. Aku dan adikku terus menyusuri sampai ke belakang, lalu naik ke lantai 2 dengan liftnya. Mall ini walau ber-AC, tapi tetap bebas merokok. Wah, di lantai 2 pusat tahu campur, kikil kare, dan tahu tek, serta nasi goreng. Jadi pengen banget nasi goreng Surabaya, pakai kecambah, pasti nambah 2 kali makannya. Anehnya, kami berdua tidak merasa capek sedikit pun. Mungkin karena tempatnya memukau dan penuh kejutan kali ya, jadi nggak terasa capeknya. Kami pun naik ke lantai 3. Walah, pusat bakwan, pangsit, dan bakmi. Wah, harum-harum lezat baunya. Di lantai 4 tidak kalah mengejutkannya. Ada rujak cingur, nasi pecel, kupang lontong, lontong balap, rujak gobet. Aku selalu memotret apapun yang aku lihat.
Ini kalau aku tunjukkan ke istriku, dia pasti ngiler pengen kemari, batinku. Lantai 5 tetap aku datangi. Ternyata segala cemilan ada di sini, termasuk bermacam-macam masakan. Ada rawon, ada nasi osek, dan masih banyak lagi jenisnya. Setelah semua kami berdua jelajahi, giliran sekarang menentukan makan apa dulu. Adikku pilih rawon. Kami pun langsung duduk sambil pesan rawonnya. Kami makan hanya 15 menitan. Kemudian adikku ku ajak ke penjual nasi goreng Jawa. Kami pun langsung memesan untuk dimakan di sini dan dibungkus untuk tante. Rasanya aku dan adikku membeli banyak makanan, tetapi kok tidak sampai kekenyangan, pikirku. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Kami pun berjalan keluar. Dengan mudah aku menemukan Pak Beca itu. "Gimana mas? Seneng kan?" kata Pak Becanya sambil tertawa. "Bener Pak, mau 5 lantai semuanya jualan makanan. Sepertinya hanya di sini loh Pak," kataku pada Pak Beca. "Mas, sampean tidak kepengen ke Kusuma Bangsa Pusat Martabak?" tanya Pak Beca. "Apa tidak tutup Pak?" tanyaku. "Buka 24 jam mas," katanya. Adikku bilang ke aku kalau nanti tidak enak dengan tante jika pulang terlalu malam. Aku pun mengiyakan, akhirnya kami pun langsung menuju rumah tante. Setelah sampai di rumah tante, aku cerita ke tante kalau habis makan dari pusat kuliner Tembok Dukuh. Tanteku bingung. "Mana ada kulineran di Tembok?" katanya sambil tertawa. Aku bersikukuh bahwa itu benar, dan adikku kaget. Oleh-oleh untuk tante, nasi goreng Jawa ketinggalan di beca. Namun tanteku juga bilang bahwa lokasi yang aku sampaikan itu sampai sekarang masih komplek kuburan. Aku sempat kaget dan bergidik juga mendengarnya. Lalu segera aku ambil HP-ku untuk melihat foto-foto saat di sana tadi. Dan kami berdua sangatlah terkejut, ternyata semua foto itu bukannya foto para penjual berbagai makanan, namun foto kuburan dengan berbagai bentuk kijing atau kuburan. Aku lemas setelah melihat foto-foto tersebut, sekaligus syok. Berarti aku dan adikku tadi malam-malam masuk ke kawasan pemakaman umum. Aku jadi ingat, makanya tadi baju para penjualnya putih semua ya, kataku. "Iya benar mas, mukanya semua juga pucat dan kaku," kata adikku. Tidak lama ada penjual nasi goreng Jawa gerobak lewat. Akhirnya kami beli lagi termasuk untuk tante. Setelah kami selesai makan, baru aku rasakan kalau ini baru namanya kenyang. Dan kami pun tertidur kelelahan. Pagi-pagi sekitar jam 7, aku ajak tante dan adikku ke Tembok Dukuh karena aku masih tidak habis pikir kalau semalam bisa seperti itu. Kami pun order mobil online. Setelah sampai di tempat yang semalam kira-kira becak berhenti, akhirnya terjawab sudah. Memang benar, di situ pintu gerbang masuk ke area pemakaman umum. Lagi pula kalau setelah maghrib, di daerah rumah sudah tidak ada becak, kata tante. Astagfirullahalazim, gumamku. Akhirnya kami pun menuju ke Jalan Ambengan untuk sarapan soto. Sambil makan, adikku bilang, "Jangan-jangan semalam paknya ngajak ke pusat martabak itu malah ke Taman Makam Pahlawan." Aku tersenyum kecut. Malamnya, sekitar jam 7-an, tante pergi dengan adikku ke tempat saudara di Surabaya Timur. Daripada aku ngelamun, mending aku jalan-jalan kataku dalam hati. Lagi pula masih jam 9 kok. Aku jalan kaki menyusuri jalan beraspal yang bersih. Sesampai di satu perempatan, aku jadi kaget. Sampai langkahku terhenti setelah melihat bahwa sejak kapan pasar ini buka malam. Jujur saja aku menjadi asing di kota kelahiranku sendiri. Tapi wajar juga kalau telah berubah, karena aku lama tidak kesini. Kulihat di situ ada tukang parkir yang sibuk menata motor yang berderet. Aku coba tanya tukang parkir yang sudah tua itu. "Pak, pasarnya berubah jadi malam ya? Berarti kalau pagi sudah tidak ada pasar?" "Yang pagi masih seperti dulu mas, sekarang juga buka yang malam," katanya. Aku coba menoleh ke arah dalam pasar, terlihat gelap. Lampu penerangan jalan pada mati semua, hanya lampu templok yang ada.
Itu pun hanya 1-2 penjual saja yang punya lampu itu. Hatiku terasa tidak enak, antara takut dengan kejadian semalam dan penasaran. Tapi akhirnya penasaranku menjadi pemenangnya dan aku pun melangkah perlahan masuk ke pasar tersebut. Aku merasa heran dan aneh. Kenapa Surabaya masih ada lampu templok mirip dengan zaman kecilku dulu? Aku makin bingung dan merasa ganjil. Pasar kok tidak ada pembelinya? Tapi di depan tadi banyak motor diparkir, batinku. Aku terus melangkah menyusuri pasar itu ke arah jalan di sisi lain. Aku berpikir, sebenarnya ngapain juga aku kesini? Lalu aku perhatikan barang apa saja yang dijual, ternyata sama dengan pasar yang pernah ku kenal dulu, pasar tradisional. Ada penjual ikan, penjual ayam, penjual daging sapi, sayuran, dan lain sebagainya. Tujuanku sebenarnya mau nyari soto ayam yang di dekat jalan yang bersebelahan dengan sungai. Aku coba terus dulu baru kemudian balik kembali ke semula. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan penjualnya, aku lebih tertarik melihat dagangannya. Tapi ketika aku mulai memperhatikan penjualnya, aku jadi terkejut dan takut bukan main. Bagaimana tidak, semua penjualnya adalah pocong. Keringatku mengucur deras, lututku terasa gemetar dan sulit untuk berjalan cepat. Dan beberapa pembelinya ternyata berkaca mata hitam semua. Dan yang mengerikan, mereka tidak memiliki mulut. Aku terus berjalan ke arah semula, bau amis makin menyengat. Sampai di perempatan kecil tadi, lagi-lagi aku kaget. Tadi awalnya rame, malah sekarang sepinya bukan main. Tukang parkir, deretan motor, dan sepeda juga lenyap entah kemana. Tidak ada kendaraan lewat, tidak ada seorang pun lewat, seolah daerah ini daerah yang mati. Ada apa dengan diriku? Aku bertanya pada diriku sendiri. Kenapa 2 hari ini aku mengalami hal buruk? Tidak tahu lagi mau kemana, semua arah senyap. Aku takut sekali. Aku akhirnya nekat berjalan balik arah untuk kembali ke rumah tanteku. Bulu kuduku terus berdiri. Ketika aku melewati satu rumah sakit dengan model bangunan zaman Belanda, aku makin takut. Karena jalannya gelap dan lampu penerangan jalan lebih banyak yang padam. Rumah-rumah juga tanpa lampu, seolah-olah semua tanpa penghuni. Tiba-tiba dari jauh terlihat lampu motor. Alhamdulillah, kataku dalam hati. Dan ketika sudah dekat, ternyata pengojek online. Aku langsung menghentikan dan aku tanya, bisa mengantar aku pulang tanpa melalui aplikasi atau tidak? Ternyata orangnya menjawab bisa. Lalu aku bilang kalau rumahku dekat. Orangnya merasa bingung. Dekat di mana, Mas? Di daerah Undaan, Mas, jawabku. Itu masih jauh, Mas, katanya. Aku jadi terkejut. Loh, ini memangnya daerah mana, Mas? Ini di stasiun Gubeng, Mas, jawabnya. Ya sudah, saya antar saja daripada sampean bingung gitu, katanya. Aku pun langsung membonceng dia. Kepalaku terasa sakit sekali. Yang jelas, aku masih hafal daerah Gubeng sampai daerah rumah tanteku. Tapi yang kali ini aku merasa asing sekali. Aku tidak tahu motor ini menuju kemana. Udara dingin menggenapi suasana seram ini. Dan akhirnya motor melewati jalan yang aspalnya banyak lubang. Aku coba berpegangan pada pundak mas ojeknya, biar aku tidak jatuh saat motor ini meliuk-liuk menghindari lubang jalan. Suasananya makin mencekam ketika pundak pengendara ini terasa dingin banget. Tapi aku tidak mungkin minta berhenti. Karena dari tadi aku tidak bertemu dengan kendaraan lain. Lagi pula aku merasa asing dengan jalan yang aku lewati ini. Akhirnya aku mulai merasa mengenali daerah ini, pikirku dalam hati. Ini perempatan Jalan Piungan dan Ring Road Timur, dekat kantor PLN Jogja. Tapi kenapa malah nyampe Jogja? Pikirku makin bingung. Mas, antarkan ke alamat yang tadi aku bilang, aku bicara dengan pengendara. Ya mas, habis ini nyampe. Ini sudah di Genteng Kali. Aku coba lihat sekeliling dan benar juga. Ini di daerah Ketabang, melewati pinggir Sungai Genteng. Anehnya, jalan mulai rame, terasa seperti sedia kala. Semenit kemudian aku nyampe rumah tante. Ku ketuk pintu rumahnya.
Tan, panggilku. Dan sebentar kemudian adikku membukakan pintu. Sampean tekon di ae sih mas. Kamu dari mana saja sih mas? Tanya adikku. Jalan-jalan, jawabku singkat sambil lihat jam dinding menunjukkan jam 11 kurang 10 menit malam. Aku membayangkan kejadian tadi. Padahal aku tidak bermimpi, tapi aku bisa merasa tersesat entah di mana, termasuk bisa sampai Jogja segala, mirip seperti mimpi. Tiba-tiba aku tersadar dari lamunanku, ada 2 orang jual nasi goreng Jawa lewat. Aku langsung panggil dan memesan sekalian untuk tante dan adikku. Perut kenyang, namun mata masih belum juga ngantuk, padahal sekarang sudah jam 2 malam. Aku nyalakan rokok sambil berjalan ke teras rumah. Di jalan masih seliweran kendaraan roda 2 maupun yang beroda 4. Tidak terasa aku sudah menghabiskan 4 batang rokok, dan sekarang ini aku nyalakan lagi rokok yang kelima. Tidak terasa sekarang sudah jam 3 lebih, tapi aku masih merasa gelisah, padahal tidak tahu gelisah karena apa. Tidak lama aku mendengar langkah kaki. Suara orang berjalan, tapi agak diseret. Tidak sadar kalau bulu kuduku berdiri, tubuhku merinding. Tidak lama kemudian, ada sosok yang mau lewat di depan rumah. Sosok serba hitam, tapi aku belum tahu itu perempuan atau laki-laki karena lampu penerangan jalan tidak bisa menjangkau sosok tersebut. Makin mendekat, makin mulai sedikit jelas. Sosok perempuan berambut panjang sedang berjalan kaki. Menggunakan rok panjang warna hitam sambil menggandeng anak kecil sekitar umur 4 tahunan. Aku berpikir antara kasihan dan aneh. Jika bepergian, kenapa jam segini perginya? Aku kasihan pada anaknya. Karena jam segini, usia segitu masih nyenyak-nyenyaknya tidur. Ibu itu masih berjalan dengan langkah pelan dan agak diseret. Aku merinding juga melihat kejadian ini. Aku masuk rumah atau tetap duduk di sini saja ya, gumamku. Berjarak sekitar 20 meter dari aku duduk, tiba-tiba langkahnya berhenti. Dadaku berdetak lagi, antara cemas, seram, dan penasaran jadi satu. Mereka tidak berhenti menghadap jalan, namun tetap menghadap pada saat berjalan tadi. Sungguh aneh. Tanpa ekspresi, mereka seperti patung. Aku mulai menyalakan rokokku berikutnya. Aku sangat cemas dan seram. Sekitar 10 menit kemudian, mereka jalan lagi. Aku makin tegang. Apa yang terjadi jika benar-benar melewati depan rumah ini? Aku terus perhatikan mereka, tapi baru sekitar 3 langkah, mereka mendadak berhenti lagi. Diam tanpa sedikit pun gerak dan tanpa ada ekspresi. Mereka sama halnya dengan patung. Tibalah detik-detik yang aku benci, membuatku semakin was-was. Mereka jalan lagi, makin dekat, dan akhirnya aku bisa lihat dengan jelas muka perempuan itu. Matanya kosong menatap tetap ke depan, badannya kurus banget, lingkar matanya warna hitam. Dan terlebih lagi, sekarang sudah benar-benar di depan rumah. Bau busuk mulai tercium, dan sedetik kemudian sosok itu menoleh ke arahku. Astagfirullah, aku langsung tidak ingat apa-apa lagi. Juki. Aku mulai merasakan tubuhku ada yang mengguncang. Beberapa detik kemudian, ternyata tante dan adikku sudah di dekatku. Aku sudah di posisi terlentang di tempat tidurku. Tanteku bilang kalau pagi-pagi menemukan aku dalam keadaan pingsan di kursi teras. Makanya Juk, termasuk adikmu juga, kalau setiap habis pergi itu harus selalu cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, lalu minum air putih, biar tidak kesambet makhluk halus Juk, kata tante. Demikian ceritanya. See you soon, stay tune di Pasar Horor PHC, channelnya para pemberani.